Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi berikutnya. Oke, setelah di video sebelumnya kita belajar tentang prinsip dari kimia hijau, sekarang kita lanjut ke proses kimia dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Oke, jadi yang perlu kita tahu, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu melibatkan yang namanya proses kimia. Oke. Nah, mmm, proses kimia itu ada yang menguntungkan dan juga ada yang tidak menguntungkan ya, atau merugikan, seperti yang sudah kita sempat bahas di video sebelumnya. Kemudian, untuk memahami tentang reaksi kimia, kita perlu tahu unsur-unsur kimia yang biasanya, ada di sekitar kita, gitu ya. Nah, unsur kimia tersebut dituliskan ke dalam tabel periodik unsur. Nah, seharusnya kalian sudah pernah lihat nih tabel periodik unsur. Biasanya di sekolah itu mewajibkan siswanya punya lembar tabel periodik unsur. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ada unsur natrium, magnesium, kalsium, oksigen, karbon, nitrogen, neon, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian apa sih unsur itu. Jadi, unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain melalui reaksi kimia biasa. Setiap unsur disusun dari gabungan atom. Lalu, apa sih atom itu? Atom adalah unit terkecil dari suatu unsur yang memiliki sifat unsur tersebut. Ingat ya, jadi setiap unsur disusun dari gabungan atom sejenis. Atom itu unit terkecil dari suatu unsur, dan gabungan atom itu membentuk yang namanya molekul. Berdasarkan jenis atom penyusunnya, molekul terbagi menjadi dua, ada molekul unsur dan juga molekul senyawa. Kita coba rincikan. Untuk molekul unsur itu adalah molekul yang terbentuk dari dua atau lebih atom yang sejenis. Contohnya O2, O3, H2, Cl2. Itu kan sejenis ya. Ada juga N2. Kalau molekul senyawa itu terbentuk dari gabungan atom berbeda jenis. Misalkan H2O, CO2 itu kan berarti ada unsur C sama O, jadi beda jenis. Lalu ada NaCl dan lain sebagainya. Kemudian kita perlu tahu ketika ada senyawa yang bereaksi satu sama lain, itu bisa membentuk senyawa baru. Nah, biasanya reaksi antar senyawa itu dituliskan ke dalam persamaan reaksi kimia. Jadi yang perlu kita ingat kalau ada suatu zat atau dua zat atau lebih yang direaksikan itu bisa menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat awalnya. Nah, ini adalah persamaan kimia. Bentuknya biasanya seperti ini. Ada sisi yang kiri, itu disebut sebagai reaktan, dan sisi yang kanan setelah tanda panah itu disebut sebagai produk. Di sini ada yang di dalam kurung, S itu masuk ke dalam fase zat, lalu ada angka 2 kecil di bawah itu masuk ke angka indeks, kemudian ada angka 2 yang ada di paling depan itu disebut sebagai koefisien reaksi. Jadi, persamaan reaksi kimia itu ada yang namanya zat pereaksi atau reaktan, zat hasil reaksi atau produk, dan juga tanda anak panah. Anak panah itu melambangkan bahwa dari reaktan itu berubah menjadi produk. Kemudian jangan lupa ada yang disebut sebagai angka indeks dan juga angka koefisien. Kalian harus tahu perbedaannya. Untuk angka indeks itu adalah angka yang menyatakan banyaknya atom suatu unsur yang membentuk persenyawaan tetap.
Untuk angka indeks itu tidak bisa diubah ya. Kemudian kalau angka koefisien merupakan angka yang menyatakan banyaknya atom suatu unsur atau molekul suatu senyawa yang bereaksi. Angka koefisien ditulis di depan unsur atau senyawa tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, tadi ada wujud zat ya, ada ini, fase zat. Fase zat atau wujud zat, kita kenalan dulu. Yang pertama ada yang namanya padat atau solid, simbolnya adalah S. Ada larutan atau aqueous, simbolnya Aq, artinya dia berwujud larutan serta mengandung zat terlarut dan pelarut. Lalu ada liquid atau cairan, simbolnya L kecil, artinya wujudnya cair. Kemudian ada gas, simbolnya adalah G, wujudnya gas. Kita juga harus tahu bahwa persamaan reaksi itu dikatakan sudah setara jika jumlah atom maupun muatan yang terlibat di dalam reaksi antara ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Nah, biasanya kalau belum setara itu kita ubah dengan misalkan mengubah koefisiennya atau lebih sering sih kita mengubah koefisien ya, karena kalau indeks sih tidak bisa kita ubah. Nah, contoh nih, misalkan ada C3H8O2CO2 plus H2O. Apakah ini sudah setara? Kita cek dulu. Jumlah C di kiri. Kita hitung yang ini. Kiri, C-nya ada berapa? Ada 3. Yang kanan, hitung dulu. C-nya ada berapa? Cuma 1. H-nya di kiri ada 8. H di kanan ada 2. Lalu O di kiri ada 2. O di kanan ada 2 tambah 1. 3. Apakah sudah setara? Belum. Jadi kesimpulannya belum setara. Maka tugas kita, kalau misalkan disuruh menyetarakan, ya berarti kita harus setarakan dulu. Kita tulis ulang, C3H8 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Sebenarnya ada 2 langkah yang bisa kita lakukan. Langkah pertama itu coba-coba. Yang kedua itu menggunakan matematika. Matematika menurut kakak sih itu lebih susah ya. Jadi kita coba yang coba-coba dulu. Langkah pertama yang perlu kalian tahu adalah ini. Catatan. Samakan unsur selain O dan H terlebih dahulu. Di sini ada unsur C. Jadi kita samakan dulu C-nya. Karena yang kanan 1, yang kiri 3, berarti yang kanan kita kali 3. Oke. Kemudian setelah itu samakan H-nya dulu. Di sini hanya 8, di sini hanya 2. Biar 8 berarti dikali 4. Karena 4 dikali 2 itu 8. Jadi koefisien sama indeks itu dikalikan. Kemudian barulah kita hitung O atau samakan O. Di sini O-nya 2, di sini O-nya 3 kali 2, 6. Di sini tambah 4 ya. Berarti total ada 10. 2 biar jadi 10 berarti dikali 5. 5 kali 2, 10. Maka O-nya sudah setara. Jadi persamaan yang baru itu menjadi C3H8 plus 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal proses kimia yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Salah satunya adalah pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil itu bisa berupa minyak bumi, gas alam, batu bara. Jadi dalam prosesnya itu selain dia menghasilkan energi, jadi yang perlu kalian tahu kayak
bensin, bahan bakar itu kan dari minyak bumi sama gas alam dan juga batu bara. Dia kan menghasilkan energi karena dengan pengolahan tersebut kita bisa naik kendaraan, kemudian mesin bisa berjalan, ada kereta bisa jalan. Nah, tentunya itu menghasilkan energi kan. Tetapi dia juga melepaskan gas buangan yang beracun, yaitu gas karbon monoksida dan karbon dioksida. Dan masuk ke dalam persamaan reaksi pembakaran tidak sempurna. Ini adalah gambar pembakaran tidak sempurna dari bahan bakar fosil. Oke. Nah, gas CO itu bisa berikatan kuat dengan hemoglobin yang ada dalam darah, ya. Jadi, jika kita menghirup udara yang mengandung O2 dan CO, maka kedua gas tersebut akan saling berusaha untuk dapat berikatan dengan hemoglobin. Karena CO itu ikatannya lebih kuat daripada oksigen, maka nanti yang menang atau yang mengikat dalam jumlah besar itu adalah CO. Sedangkan O2-nya itu sedikit yang bisa mengikat. Akhirnya apa? Tubuh kekurangan oksigen. Sehingga proses metabolisme sel akan terganggu. Jadi nanti kita bisa pusing, muntah, pingsan, hingga kematian. Sedangkan tadi kan selain ada gas monoksida, ada juga gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida itu mengakibatkan gas rumah kaca. Akibatnya apa? Pemanasan global. Kemudian selain CO dan CO2, pembakaran bahan bakar fosil itu bisa menghasilkan gas seperti sulfur dioksida dan oksida nitrogen. Gas ini itu kalau misalkan di udaranya sangat banyak, bisa mengakibatkan terjadinya smoke atau kabut asap. Selain itu, emisi gas NO dan SO2 itu bisa mengakibatkan hujan asam. Jadi, kedua gas tersebut akan bereaksi dengan uap air di awan, membentuk asam nitrat dan asam sulfat. Jadi, ketika awannya berubah menjadi hujan, maka bersifat asam. Ya. Nah, sehingga kita tahu bahwa terdapat dampak negatif dari pembakaran bahan bakar fosil yang kalau dilihat ternyata sangat berbahaya ya bagi lingkungan ataupun kelangsungan hidup makhluk hidup. Jadi perlu dilakukan upaya untuk mengatasi atau mengurangi dampak tersebut. Upayanya apa aja? Yang pertama, memproduksi bensin ramah lingkungan. Lalu menggunakan EFI, Electronic Fuel Injection. Lalu melakukan penghijauan. Kurang lebih seperti itu adalah langkah-langkahnya. Nah, ini adalah proses terjadinya hujan asam. Jadi ada emisi gas buangan kendaraan dan industri dilepaskan ke atmosfer. Dia akan mendekati awan, ya. Gas-gas tersebut akan menuju ke awan. Kemudian gas bereaksi dengan uap air di dalam awan jadi membentuk H2SO4 dan HNO3. Maka ketika turun hujan, hujannya menjadi asam. Hujan asam tentunya akan mencemari sumber air sungai dan tanah serta mengikis bangunan. Karena sifatnya asam, jadi nanti dia bisa bereaksi dengan infrastruktur yang ada. Kemudian kita lanjut lagi ke langkah-langkah atau upaya. Tadi kan kita sudah berbicara tentang memproduksi bensin ramah lingkungan, menggunakan EFI, melakukan penghijauan, terus kita juga bisa menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan seperti tenaga surya, fuel cell, biogas, bioetanol, biodiesel. Kemudian kita bisa menggunakan katalis converter pada sistem pembuangan kendaraan. Jadi bisa mengubah polutan beracun menjadi produk yang lebih aman. Nah, ini adalah contoh penggunaan konverter. Nah, penggunaan katalis konverter pada knalpot kendaraan bermotor itu juga bisa mengurangi emisi gas buang sekitar 20,45% ya daripada tidak menggunakan katalis konverter.
Oke, selanjutnya kita mengenal tentang pemanasan global. Jadi pemanasan global itu merupakan gejala peningkatan suhu rata-rata di bumi, di atmosfer, di laut, daratan, dan lain sebagainya ya. Karena kenapa hal itu bisa terjadi ya? Karena aktivitas manusia itu sendiri. Misalkan dia make kendaraan, pembangunan pabrik-pabrik, kemudian banyak lahan-lahan yang tadinya hutan diubah menjadi pemukiman, itu juga bisa mengakibatkan pemanasan global. Tetapi penyebab utama itu adalah pembakaran bahan bakar fosil, ya. Makin banyak gas-gas rumah kaca di atmosfer, maka akan membuat bumi kita tuh semakin panas. Kenapa? Karena kan jadi kan matahari itu masuk ke bumi. Nah, kemudian nanti akan dipantulkan kembali. Tapi ketika gas-gas rumah kacanya banyak di atmosfer, panas matahari yang mau dipantulkan keluar, yang dari bumi, itu tidak bisa. Jadi dia akan berada di dalam bumi. Sehingga terjadi pemanasan global. Makanya buminya jadi makin panas. Kurang lebih seperti itu. Semoga membantu.